malah tidak mengharumkan ya, malah jadi jelek nama kita. Di media luar ini tuh udah disebut Indonesian rapper yang Lex Under Fire. Jadi kalau dia bilang fans K-pop otak micin, menurut gue kurang ajar. Sebenarnya boleh aja sih kita terinfluence, tapi menurut gue ini influence-nya terlalu dekat ya guys ya, terlalu mendekati. Jadi tuh orang-orang tuh kesel guys. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya dulu ya. Halo guys, ketemu lagi sama gue Febrian Surya. Dan hari ini gue gak bakalan nge-react atau ngebahas MV atau ngebahas lagu seperti biasanya ya. Ini ada yang lagi heboh banget. Ini terutama di kalangan K-pop, terutama nih para EXO-L nih ya. Ini dari member EXO yang namanya adalah Lay dari China, yang katanya tuh video klip lagunya itu dijiplak oleh salah satu rapper Indonesia yang bernama Young Lex. Itu adalah video klipnya dari Lead ya, yang kayak vibe-vibe yang ada naga-naganya gitu, terus ada Chinatown-nya, ada kuil-kuil China-nya gitu ya. Dan ini tuh udah masuk ke trending Twitter juga ya, trending Twitter, abis itu masuk ke lambe turah juga. Ini gue nggak tahu permasalahannya gimana, tapi kita coba kepoin bareng-bareng ya. Ini kita coba deh buka dulu nih Twitternya deh ya, kita buka ya. Ini udah gue siapin ya, gue siapin. Coba kita klik yang ini dulu nih guys ya, K-pop trending Young Lex. Ini kenapa ini Young Lex ya? Gue sempet lihat juga nih ada gambar yang meng-screenshot kemiripan ininya, video klipnya guys. Nah ini guys ya. Oke, kita coba bahas dari awal ya. Nah ini tuh yang awal ini, belakangnya nih, ini yang punya Young Lex ya guys ya, yang kiri ya, yang kanan ini punyanya Lay ya, punya Lay. Nah ini tuh merah-merah gitu, kayak ada layar gitu, dan dia tuh sama tuh, begitu ya, belakangnya tuh ya. Yang ini kan Lay kan merah-merah gitu kan. Nah Young Lex juga begitu. Lalu ada ini nih, ada perempuan berkuku panjang ya, warna hitam, dan ini juga sama ada di video klipnya Young Lex. Lalu ini kayak di tangga-tangga gitu, di kayak kuil-kuil China gitu ya. Dan ini tuh juga ada guys. Yang paling parah itu adalah ini guys, yang menurut gue mirip, tapi kita harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dulu guys ya. Jadi kita tidak boleh menuduh langsung gitu. Nanti biarin yang ahlinya aja yang akan ngurusin gitu. Nah ini tuh juga mirip guys ya, naganya. Ini gue udah sedikit ngeliat juga sih movementnya, tapi di sini gue video klipnya nggak bakal gue tayangin karena nanti kena copyright. Jadi gue jelasin aja. Ini tuh kemiripannya itu bukan cuma di naganya, tapi di movementnya juga. Ini kan dia kayak muncul gitu dari kuil kan, jebret muncul. Ini juga sama nih, jebret muncul juga. Jadi tuh movementnya itu mirip. Dan itu gak mungkin pembuat video klipnya itu tidak menonton yang Lead, karena ini 90% mirip. Lalu ini pada saat disamperin naga nih ya, ini juga mirip nih. Ini ya, ini kan Young Lex nih, Young Lex. Terus movement naganya tuh dari kanan ke kiri. Nah begini ya, yang Lay juga sama nih, kanan ke kiri. Nah jadi gua kira ini tuh kalau dibilang plagiat, gue juga nggak tahu ya beneran plagiat atau enggak. Tapi ntar kita coba lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Mungkin ini dia terinfluence ya, tapi dia terinfluence-nya tuh dia terlalu terinfluence gitu loh teman-teman ya. Jadi tuh 90%-nya tuh mirip. Padahal yang disebut dengan terinfluence itu adalah gini, misalnya kita terinfluence dari satu video klip, terus 2 video klip, 3 video klip, kita gabung semuanya gitu loh. Jadi kita tiru, amati, dan kerjakan gitu, kita bikin baru. Nah itu baru menurut gue gak apa-apa. Kalau ini kan enggak ya, memang vibe-nya tuh kayaknya mirip-mirip ya, semuanya 90% ya. Oke teman-teman. Dan yang paling parahnya itu gue sempet dapat dari EXO-L juga nih. Dia bilang kalau K-popers itu, nah ini nih, ini guys ya. Ini gue juga kesel nih. Fans K-pop otak micin akan bilang ini plagiat. Oh berarti dia ini seperti mendefense agar dirinya tidak dibilang plagiat ya. Karena kalau misalnya orang ada yang bilang plagiat, berarti kita adalah K-popers otak micin. Jadi dia tuh seperti ini loh, apa, mendefense duluan. Fans K-pop otak micin akan dibilang ini plagiat gitu. Jadi kita merasa, wah gue gak mau bilang dia plagiat supaya gue gak dikatain K-pop otak micin gitu. Nah ini, tapi akhirnya dia udah ini ya, udah dihapus ya, diedit ya setahu gue ya. Tapi ini udah di screenshot ya. Abis itu gini ya,
kalau dia bilang fans K-pop otak micin, fans K-pop itu tuh nggak semuanya anak-anak bro, ya kan? Nggak semuanya anak-anak, nggak semuanya remaja. Banyak ibu-ibu juga yang umurnya mungkin lebih tua daripada Yonglex ini. Jadi kalau dia bilang fans K-pop otak micin, menurut gua kurang ajar bro. Dia tidak menghormati orang yang lebih tua gitu. Dan harusnya nih, misalnya sedang kasus seperti ini, harusnya Yonglex dan manajemennya itu rembukan bareng-bareng gitu, rapat gitu kan, meeting itu untuk memperbaiki diri gitu, supaya karya-karya berikutnya tuh nggak dihujat lagi karena melakukan melakukan plagiat gitu guys ya. Itu harusnya langkah itu yang harus dikerjakan oleh Yonglex dan manajemennya. Tapi kita nggak tahu ya, nanti ini mungkin pihak dari SM juga akan melakukan sesuatu ya, kita tungguin aja. Oke guys, ini gue mau kasih lihat kalian juga, ini juga udah masuk ke Lambe Turah guys ya. Oke, kita lihat ini udah akun yang Lambe Turah guys. Ini gue rada-rada pilek dikit ya, kemarin abis kena hujan gue. Jadi rada bindeng gitu. Ini ya dari Lambe Turah, dia tuh nge-screenshot dari Koreabu. Ini gue nggak tahu ya Koreabu apaan, kalau kalian tahu kalian boleh komen. Kayaknya ya, ini kan udah verified juga nih, udah biru ya. Kayaknya ini media besar juga ya di Korea ya. Indonesian rapper Yonglex Under Fire plagiarizing EXO Lace music video. Waduh. Yang gua kesel adalah gini. Berarti ini menurut Koreabu, ini tuh bahwa Yonglex ini memang sudah sudah terbukti melakukan plagiarisme. Dan namanya itu Indonesia gitu. Ada Indonesian rapper. Jadi ini tuh bukan lagi di kalangan hanya K-popers, tapi udah di kalangan membawa negara gitu, membawa bangsa sendiri. Jadi ini dia membuat karya, apa tuh judulnya? Lupa gue, Raja Terakhir ya. Itu tuh dia tidak mengharumkan nama Indonesia gitu kan. Yang namanya seniman itu, kita membuat karya kan kita harus mengharumkan nama Indonesia ya. Tapi dia ini malah pada saat karya itu keluar akhirnya dia dihujat, dan dia berkata seperti itu tadi di YouTube-nya ya. Fans K-pop micin gitu kalau bilang ini plagiat gitu. Jadi itu malah tidak mengharumkan ya, malah jadi jelek nama kita ya. Jadi ini menurut gue bukan masalahnya anak K-pop lagi gitu, tapi masalahnya orang Indonesia, masalah satu bangsa Indonesia ini. Karena di media luar ini tuh udah disebut Indonesian rapper Yonglex Under Fire for plagiarizing EXO Lace music. Aduh. Jadi nama kita tuh ya takutnya jelek gitu kan. Kita bikin karya bukan yang mengharumkan, malah jadi jelek nama kita gitu ya. Oke guys, kalau gitu kita coba lihat di KBBI ya. Arti plagiat itu apa sih sebenarnya? Ini udah gue siapin juga ya. Wait, bukan yang ini. Kita lihat yang oke, kita tulis dulu ya. Plagiat ya. Cari. Nah, plagiat pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Nah, kalau untuk menurut KBBI sebenarnya Yonglex ini dia tidak melakukan plagiat ya. Kenapa? Karena ini kan disebut pengambilan karangan. Nah, kalau yang namanya pengambilan karangan itu adalah gini. Musiknya Lay atau MV-nya Lay itu ditulis karyanya siapa? Yonglex. Nah, itu baru plagiat. Itu mencuri berarti kan. Orang lain dan menjadikan seolah-olah karangan sendiri. Nah, jadi kalau gue lihat di sini, kalau menurut KBBI ya, menurut KBBI Yonglex ini tidak melakukan plagiat, tapi mungkin dia hanya terinfluence ya, terpengaruh. Kita coba lihat ya, pengaruh. Tapi kalau misalnya Yonglex ini terpengaruh, dia tuh terlalu banyak mengambil. Jadi tuh orang-orang tuh kesel juga ngelihatnya terlalu banyak ngambil. Jadi kayak plagiat gitu. Itu gua nggak tahu ya urusannya gimana ya. Kita lihat dulu ya, pengaruh. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Oke. Ada berpengaruh, ada pengaruhnya, mempunyai pengaruh. Lalu mempengaruhi, berpengaruh pada, mengenakan pengaruh pada, terpengaruh, terkena pengaruh. Nah ini. Jadi Yonglex ini menurut gue terpengaruh oleh MV-nya Lelit ya. Tapi menurut gue terpengaruhnya nih terlalu banyak nih. Kenapa? Karena tuh dari movement naganya, abis itu dari
gambaran naganya itu bener-bener mirip, makanya itu mendekati plagiat gitu ya. Rada mendekati plagiat lah gitu guys ya. Oke guys, gue mau coba nih kasih kalian nih lihat nih sedikit aja nih, sedikit yang sudah gue cari ya, kira-kira samanya di mana sih. Ini juga ada MV-nya yang Lex, lalu ini ada MV-nya Lay ya. Kita coba yang Lay di 343. Ini udah gue catat guys ya. Kita geser 343. Nah, oke, kalian bisa lihat ya ini ya, naganya gimana, lalu si Lay-nya di sini ya. Lalu kita coba bandingkan ke yang Lex. Ini 328, kita coba lihat. 328 bener gak di sini? Oh, bukan. Kita coba lihat. Nah, bukan 01 deh. Nah, ini guys. Nah, ini menurut kalian gimana nih? Coba drop your comment guys ya, di bawah ya guys ya. Ini menurut kalian gimana nih? Kalau menurut gua ini rada secara konsep sih mirip sih ya. Tapi dia cuman bedain di bagian pengambilan gambarnya aja nih. Kalau ini kan ada di belakang nih. Si yang Lex ya. Kalau ini dia, kalau Lay ini rada bener-bener di samping guys ya. Lalu ini juga ada mirip nih di 016. Kita lihat deh. Nah, ini kita lihat naganya. Tuh. Menurut kalian gimana guys? Lalu satu lagi nih, perempuan berkuku panjang. Gitu loh. Sebenarnya boleh aja sih kita terinfluence, tapi menurut gue ini influence-nya terlalu dekat ya guys ya. Terlalu mendekati. Jadi tuh orang-orang tuh kesel guys. Orang-orang kesel jadi pada ini semua. Dan timbal balik dari yang Lex-nya juga menurut gue kurang bagus. Kalau dia bilang tadi tuh K-pop yang micin-micin itu nggak bagus. Tapi untung lah ya, dia mungkin sudah merasa, wah gara-gara gue komen kayak gini kayaknya gue salah nih. Mungkin dia udah merasa, kayaknya gue nggak bisa nih begini kan. Ya udah akhirnya diedit sama dia gitu loh. Ya teman-teman EXO-L, gue harap semoga semuanya bisa berpikir dengan jernih ya. Gue tahu kalian pasti dewasa semuanya, berpikiran dewasa semua, bukan anak-anak lagi gitu. Jadi gue harap kalian bisa menyikapi hal ini dengan dewasa ya teman-teman ya. Jangan barbar. Itu yang paling penting ya teman-teman ya. Oke, ini adalah perempuan berkuku panjang ya guys ya. Ini punya yang Lex, ini punya Lay. Coba kalian lihat. Ini menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih untuk subjeknya sih sama ya guys ya. Sama-sama begini ya. Sangat mendekati menurut gue ya. Tapi gue tidak mau berkata ini, wah ini fix plagiat. Gue nggak mau karena itu bukan ranah gue ya. Ranah gue adalah seperti orang awam aja gitu. Gue melihat ini, wah kayaknya mirip ya. Gitu. Jadi kita harus tetap menjunjung tinggi dulu nih asas praduga tidak bersalah dulu terhadap sesuatu ya, terhadap seseorang gitu, supaya kita tidak menimbulkan seperti memfitnah atau apa gitu ya. Oke guys, paling itu aja guys ya yang bisa gue tampilin. Nanti kalau kalian kepo nih mau lihat Twitternya nih, ini udah banyak banget guys. Tuh ada yang Lex, Lele, aduh ini naganya yang Lex dibilang Lele juga di sini. Terus ada ini respect Sang Yixing, ya, gue juga respect banget nih. Katanya dia self production juga ya, ini ya sendiri ya. Oke guys, ini kalian kalau mau kepoin kalian bisa lihat sendiri ya di sini ya guys ya. Oke guys, ini gue juga belum tahu nih langkah apa yang akan dilakukan oleh SM karena gue belum menemukan SM itu mau ngapain. Jadi gue nggak bisa jelasin ke kalian tentang masalah ini juga ya, apa yang akan dilakukan oleh SM. Ya doa gue gini deh, semoga semuanya tuh terselesaikan dengan baik ya. Kalau bisa dengan kekeluargaan dan pihak yang Lex dan juga pihak SM juga bisa bicara lah dengan baik dan kira-kira apa yang akan dilakukan berikutnya. Dan teman-teman EXO-L nih, gue harap jangan ada yang terpancing, gue harap jangan ada yang tertrigger atas kasus ini gitu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya karena masalah ini ya. Gue percaya nih para K-popers zaman sekarang terutama EXO-L itu semua pinter-pinter, itu semua pada dewasa semua, dan untuk menghadapi situasi kayak gini sebenarnya tuh K-popers itu sudah biasa guys. Untuk menghadapi hal-hal yang kayak gini lah, yang haters gitu atau ada plagiarisme atau apa itu, gue rasa EXO-L udah tahan banting lah. Kalian udah tahu lah kalian harus ngapain gitu kan. Nah, tapi gue juga sebenarnya berasa kesel juga sih gitu kan, karena kan akhirnya yang Lex ini bikin karya dan malah nama
nama Indonesia gitu kan juga tercemar kan, Indonesian rapper gitu, mempelagiarisme gitu loh. Gue pun sama keselnya seperti kalian, tapi gue juga berusaha untuk tetap berpikir positif gitu ya. Tapi gue yakin ujung-ujungnya ini pasti akan baik-baik saja guys ya, kita tunggu aja. Oke guys, kalau gitu gue Febrian Surya. Nih abis ini gue mau nge-react juga nih ya MV-nya Laylit full ya. Kalian bisa nonton react gue juga yang lainnya, dan kita bisa bedah musik bareng-bareng ya. Oke guys, sampai ketemu di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye!